Oke, masuk. Dia mau melakukan permintaan obat, ya. Ceritanya ini dia mau melakukan permintaan obat, stoknya kurang. Di sini di dashboard ini kita bisa lihat ada stok obat, ada stok obat di layanan, ya. Stok obat layanan itu seperti tadi itu farmasi sama stok di laboratorium, ya, berbeda lagi penuhnya. Kalau dia sudah keluar di gudang, misalnya sudah di drop lagi ke laboratorium, ya, ada yang di drop keluar, ya, beda sama stok gudang. Kalau stok gudang di kamar obat yang ini, kalau stok yang di luar kamar obat yang di layanan yang ini, ya, yang ini. Kalau ini stok obat yang ada di gudang. Ini stok obat yang ada di ruangannya lab yang sudah dikasih keluar, ya. Bisa dibedakan? Ini yang ada di gudangnya puskesmas, gudang obat, gudang obatnya AA. Ini yang ada di layanannya, ya, di layanannya. Misalnya ada biasa itu dia kasih keluar dulu, bilang 10 dulu kasih keluar ini ARV, simpan di sebagian di gudang. Begitu. Ada juga puskesmas, sebenarnya ini agak ribet, tapi dia mau kasih masuk ini lab, bagaimana? Karena biasa lab itu ngambil memang nih, ngambil memang stoknya kan? Ngambil memang stoknya, jadi dikasih keluar dari stok gudang, gudangnya puskesmas atau rumah sakit, bukan gudang kota, bukan gudang kota kabupaten, ya. Oke, lanjut. Ini ada permintaan masuk, ya. Permintaan masuk, ada permintaan keluar. Ada ini permintaan keluar khusus, ada reguler, ya. Ini reguler adalah berdasarkan dari kebutuhan obat berdasarkan jumlah pasien. Buffer stok 3 bulan, ya. Itu kebutuhan reguler. Kalau permintaan khusus, ini permintaan yang bisa dilebih-lebihkan untuk mengisi stok di layanan, ya. Ini ada pengiriman dan ada penerimaan. Contohnya ini sekarang kita mau minta obat di kabupaten kota, ya. Layanan ingin minta obat di kabupaten kota, ya. Layanan 1 tadi fungsinya sebagai staf farmasi, ya. Staf farmasi di puskesmas, ya, yang biasa hitung-hitung obat, ya. Dia mau bikin permintaan khusus, misalnya buat permintaan khusus. Ada pembagiannya di sini, ARV sama non ARV. Ditujukan ke kabupaten kota. Ini juga bisa dikirim antar puskesmas, ya. Ditujukan ke kabupaten kota. Selanjutnya apa yang diminta? FBC kah? Atau apa ini? DTG, yang buat baru itu. Saya bukan saya. Delutografir. Itu ada yang tunggal, atau sidopidin tunggal, lamivudin tunggal, nifurafin tunggal, efavirenz, ya. Misalnya kita minta FBC, ya, FBC. Kayaknya banyak tadi di gudang kota. Berapa jumlah yang diminta? Berapa diminta? Misalnya 20, ya. 20. Ada mau non ARV? Enggak, Ji. Obat ARV saya diminta, ya. Sama aja nanti. Oke, kita simpan. Ini sudah jadi draftnya. Tinggal persetujuan oleh kepala farmasi. Bisa antar layanan dalam satu kabupaten, ya. Apa? Nah, kan ini buat program. Gak masuk kayaknya itu dia nih. Kalau buat program biasanya gak masuk, ya.
Oke, kita lanjut. Sudah ada di draftnya ini ceritanya. Sekarang tugasnya kepala farmasi untuk menyetujui. Kita keluar. Dia punya akun sendiri lagi. Tulis dulu alurnya. Layanan 1, oh turun. Layanan 2. Sekarang layanan 2. Mana layanan 2? Oke, layanan 2. Paspornya sama PWD. Ini kepala farmasi, ya. Oke, masuk. Dia lihat yang saya sudah bikin nih, Bu. Draft untuk permintaan di provinsi di kabupaten kota. Oh iya, tunggu, bisa lihat dulu, nanti saya ACC-kan, ya. Begitu ceritanya. Permintaan khusus. Oh iya, ini ada nih. Tinggal dia setujui atau data penerimaan. Dia tinggal detail, baru dia baca sedikit ya. Terus dia konfirmasi. Terus dia review kepala puskesmas. Artinya dia bilang sempat mau naik lagi kepala puskesmasnya. Permintaannya apa? Nah. Kita lagi konfirmasi lagi sampai dia disetujui. Oke, disetujui kepala puskesmas. Selesai. Layanan 1 tinggal menunggu balasan dari kabupaten kota. Ya. Farmasi gampang gitu? Layanan 1, layanan 2 seperti biasa di layanan tak? Bagaimana cara siapa yang membuat permintaan, siapa yang menyetujui. Begini masuk di aplikasinya. Kalau misalnya dia semua ambil ke layanan, kita punya layanan 1, layanan 2. Begitu ceritanya, cuma ini supaya ada jalannya koordinasi, ya, supaya bisa terbaca. Oh iya memang. Oke, kita lanjut. Sekarang permintaan sudah sampai di kabupaten kota. Sekarang kabupaten kota lagi. Kabupaten kota itu kodenya tadi Kap Kota. Kalau kabupaten kota 1 itu dia tidak ada jenuhnya. Underscore 1 enggak dia. Sampai sini saja. Ya. Kalau yang 2 itu ada underscore 2. Kap Kota 1 adalah petugas farmasi gudang. Seperti Ibu, ya. Siapa yang tadi? Oh ya, itu. Kita itu tugasnya itu. Ya. Kita cuma menerima. Oke. Pertama kita masuk di sini. Kita masuk yang kabupaten gudang. Oke, ada permintaan ini. Ada permintaan masuk. Yang ini tadi itu, ini permintaan masuk. Permintaan masuk kita tinggal klik detail. Oke, saya sudah baca 20 dia minta. Saya sudah baca 20 dia minta kan? Oke, konfirmasi. Disetujui. Permintaan tak disetujui. Permintaannya layanan disetujui. Selanjutnya harus diselesaikan dulu sama pengelola program. Mau kita kasihkan semua 20 ini obat. Ya. Kita masuk ke ini sudah selesai ini. Sudah selesai tugasnya Bu ya, sudah selesai. Sekarang keluar lagi. Masuk lagi di pengelola programnya yang di kabupaten. Sebenarnya simpel gini Bu, kalau semua masing-masing tahu tugasnya. Oke, kabupaten 2 ini adalah pengelola program atau DO, apa namanya DO? Panjangannya. Official apa itu? Kayak dia sebut-sebut. Oke, sekarang orang yang terima tadi itu yang kepala farmasi gudang bilang, ini ada permintaan dari puskesmas. Mau kita kasihkan nih, berapa mau kita kasihkan nih? Dia minta 20. Di sini nanti dia permintaan yang ini detail. Oh iya, dia 20. Dia klik pemenuhan permintaan 20. Bilang,
Jangan dikasihkan 20, kasihkan juga puskesmas lain, simpankan ki, mau habis stoknya. Dia bisa kurangi, dia bisa tambah, ya tergantung dari yang memberikan. Karena dia yang tahu layanan, dia tahu stok obat begitu, dia yang apa ya, pemegang programnya lah ceritanya. Oke, dan tambah nih, mau jadi dropping dari provinsi ceritanya, begitu kan? Dia mau tambah atau mau dikurangi atau dia mau sesuaikan dengan permintaannya, bisa. Dia tinggal, kalau misalnya dia mau kurangi, kita kurangi. Kalau mau dia tambah, kita tambah di sini. Oke, kita simpan. Selesai nih. Sekarang tinggal kita kembali lagi yang Kabupaten 1. Sudah ada yang persetujuannya pengelola program bahwa dia sudah disetujui permintaannya. Masuk ke akun 1 lagi. Di akun 1 ini ada permintaan, tinggal di tiap pack itu barang yang mau dikirim tinggal disetujui, sama kayak obat tadi. Tinggal dia lihat, oh iya 30 Gina setujui itu yang pengelola programnya, pack pakai barangnya. Oke, selesai, kita konfirmasi. Dikonfirmasi lagi kepada pengelola program bahwa 20 saya kirim. Oke, kirim lagi. Saya lanjutkan lagi, disetujui. Terkirim obatnya. Sekarang mau kemana lagi? Ke layanan. Betul. Sudah sampai itu obatku. Kita terima Ki, lihat Ki. Yang bisa menerima adalah siapa? Layanan 1 sama 2 bisa. Sempat yang ditemui cuma kepala gudangnya, maksudnya kepala farmasinya atau stafnya, bisa. Dua-duanya bisa. Bisa terima. Misalnya layanan 1. Layanan 1 misalnya stafnya dia terima. Oke. Ada masuk ini penerimaan, ya. Ini penerimaan pengirim dari kabupaten kota. Detail tinggal di konfirmasi. Ini apakah dia betul-betul 20 hitungannya ini obat atau beda. Misalnya dia sama, tidak ada perbedaan, diterima penuh. Oke, simpan. Stok sudah sampai di layanan, selesai. Begitu alurnya. Bingung Ki? Susah kalau masuk bersamaan ini, kalau stok obat. Ini ada notifikasinya. Ya? Kalau ada transaksi baru ada notifikasi. Tidak ada Pak. Berarti masih manual. Masih manual. Iya. Harus komunikasi terus. Komunikasi sama orang gudang. Kan kalau komunikasi sama staf bisa aja. Kalau komunikasi yang keluar gitu biasanya kan provinsi bilang, ada itu permintaan tuh, bisa kita approve nih, bisa kita setujui, baru dilanjutkan ke program untuk menyetujui berapa jumlah yang mau dikirimkan. Bisa dicoba tapi satu-satu Ki masuk, karena kalau bersamaan Ki tidak tahu Ki nanti SBBK yang